Para pemirsa semuanya, sangat senang saya bisa menyapa Anda dalam pembahasan bilangan asli dan operasinya. Berikut ini pembahasan bilangan asli dan operasinya. Perhatikan baik-baik uraian berikut ini. Operasi pada bilangan asli meliputi operasi penjumlahan. Pada mulanya manusia kuno menjumlah benda-benda nyata satu demi satu. Perhatikan ketika dua benda ditambah tiga benda, mula-mula manusia kuno membilang dua benda tersebut dengan cara menunjuk satu demi satu pada kedua benda tersebut. Diteruskan membilang tiga benda tersebut dengan cara menunjuk satu demi satu pada ketiga benda tersebut. Kemudian ketiga benda tersebut dikumpulkan dengan kedua benda semula. Sambil menunjuk benda-benda tersebut, mereka membilang 1, 2, 3, 4, sampai 5. Begitulah pemirsa cara menjumlah manusia kuno yang paling sederhana. Walaupun nanti para ilmuwan selanjutnya juga mengembangkan cara penjumlahan yang lebih bervariasi lagi. Berikutnya lagi, operasi pengurangan. Pada bilangan asli juga berlaku operasi pengurangan. Pada mulanya manusia kuno menjumlah benda-benda nyata satu demi satu. Ketika tiga benda dikurangi dua benda, mula-mula manusia kuno membilang dengan cara menunjuk satu demi satu pada tiga benda tersebut. Diteruskan pengambilan dua benda tersebut dengan cara menunjuk satu demi satu pada kedua benda seraya berucap 1, 2. Banyak benda setelah dikurangi adalah 1. Hal tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Operasi berikutnya adalah operasi masih pengurangan, ya. 3 dikurangi 3 sama dengan tidak ada hasilnya, karena pada bilangan asli tidak ada 0. Dengan demikian, pada bilangan asli, setiap bilangan yang dikurangi dengan dirinya sendiri tentu tidak didapatkan hasil pengurangan. Dengan kata lain, pengurangan tersebut pengurangan kedua bilangan yang sama itu tidak menghasilkan penyelesaian. Setelah berbicara tentang operasi penjumlahan, pengurangan, sekarang kita beralih ke operasi perkalian. Perkalian adalah penjumlahan pada bilangan yang sama secara berulang-ulang. Saya ulangi, perkalian adalah penjumlahan pada bilangan yang sama secara berulang-ulang. Perhatikan perkalian 3 kali 7, artinya 7 ditambah 7 ditambah 7. Perhatikan yang diulang bilangan 7 ini, bilangan yang kedua ini. Bilangan yang pertama menunjukkan banyaknya perulangan, ya. Bilangan kedua yaitu 7, bilangan 7 itu ditulis secara berulang. Yang harus ditulis ya ini 7, 7, 7. Penghubungnya jumlah. Selanjutnya kita menjumlah seperti cara penjumlahan biasa, 7 tambah 7 tambah 7. Caranya adalah dua bilangan pertama dan bilangan kedua dijumlah terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya ditambah bilangan yang ketiga. Begitulah
keteraturan cara penjumlahan yang paling sederhana yang dilakukan oleh manusia kuno. Dengan demikian, kita bisa menuliskan 3 kali 7 sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Jadi, 3 kali 7 sama dengan 21. Operasi berikutnya adalah operasi pembagian. Perhatikan contoh operasi pembagian. 40 dibagi 40 sama dengan 1. 40 dibagi 1 sama dengan 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Berikutnya kita beralih ke urut-urutan kekuatan operasi di dalam bilangan asli. Pertama, penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya. Ingat para pemirsa, penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bila penjumlahan dan pengurangan hadir secara bersama-sama, maka terapkanlah antrian, yaitu operasi yang berada di paling depan atau di sebelah paling kiri dikerjakan lebih dahulu. Yang ketiga, perkalian dan pembagian sama kuatnya. Yang keempat, bila perkalian dan pembagian hadir secara bersama-sama, maka terapkanlah antrian, yaitu operasi yang berada di paling depan atau di sebelah paling kiri, kita kerjakan lebih dahulu. Yang kelima, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, ketika perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan hadir secara bersama-sama, maka perkalian dan pembagian harus didahulukan. Saya ulangi, maka perkalian dan pembagian harus didahulukan. Kemudian terapkanlah antrian, yaitu operasi yang berada di paling depan atau di sebelah paling kiri dikerjakan lebih dahulu. Saya ulangi lagi yang nomor 5 ini. Perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, ketika perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan hadir secara bersama-sama, maka perkalian dan pembagian harus didahulukan. Kemudian terapkanlah antrian, yaitu operasi yang berada di paling depan atau di sebelah paling kiri dikerjakan lebih dahulu. Sekarang yang nomor 6, operasi yang dikurangi, ini maksudnya bukan dikurungi ya, ini yang dikurungi ya, sorry, saya ulangi lagi. Yang nomor 6, operasi yang dikurungi wajib dikerjakan pertama kali. Diingat-ingat ya. Dengan demikian, operasi yang berada di dalam kurung adalah yang paling kuat ya, dibandingkan yang lainnya ya. Jadi diingat-ingat itu. Paling kuat yang harus dinomorsatukan ya, yang dikurungi. Ini istimewa ya. Jadi operasi yang dikurungi itu operasi yang diistimewakan ini ya tentunya. Itu wajib dikerjakan paling pertama kali, paling dahulu ya. Sekarang contoh para pemirsa. 16 ditambah 2 kali, nah ini dalam kurung, 30 dikurangi 10 dibagi 4 sama dengan, penyelesaiannya perhatikan. Yang pertama, 30 yang ada di dalam kurung aturannya didahulukan, 30 dikurangi 10. Ada 20. Ini. Berikutnya, kita ikuti aturan perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan. Terus, kita ingat ketika perkalian dan pembagian hadir bersama-sama, diterapkan antrian. Tentu yang paling depan dahulu ya. 2 kali 20, 40. Setelah itu, berikutnya pembagian 40 dibagi 4, 10. Baru kemudian 16 tambah 10, 26. Contoh berikutnya, 16 tambah
2 kali 7 dikurangi 20 dibagi 4 sama dengan penyelesaiannya. Perhatikan para pemirsa, di sini tidak ada yang dikurungi. Nah, sekarang dilihat ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Yang paling kuat adalah perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian hadir bersama-sama berarti itu yang harus didahulukan dan diterapkan antrian. Yang di depan harus didahulukan. Perhatikan berikutnya. Ini didahulukan 2 kali 7. Setelah itu nanti ini ya, 2 kali 7 ini dulu. 2 kali 7 14. Setelah itu baru ini 20 bagi 4 5. Sekarang tinggal penjumlahan dan pengurangan ya. Antrian 16 ditambah 4 karena sama kuatnya, penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya, diterapkan antrian. Yang paling depan 16 tambah 4 30 dikurangi 5 25. Jadi kita bisa menuliskan 16 ditambah 2 kali 7 dikurangi 20 dibagi 4 sama dengan 25. Contoh berikutnya, pemirsa perhatikan baik-baik. 16 dikurangi 6 ditambah 20 dikurangi 5 ditambah 4. Penyelesaiannya perhatikan. Ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada penjumlahan ya. Kita terapkan antrian karena sama-sama kuatnya. Mulai dari yang paling depan ya. 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Berikutnya 10 tambah 20 sama dengan 30. Berikutnya 30 dikurangi 5 sama dengan 25. Berikutnya 25 tambah 4 sama dengan 29. Jadi 16 dikurangi 6 tambah 20 dikurangi 5 tambah 4 sama dengan 29. Contoh berikutnya, perhatikan baik-baik, 10 dibagi 2, dikali 6, dibagi 5, dikali 4 sama dengan penyelesaiannya para pemirsa. Berikut ini penyelesaiannya. Ada bagi, ada kali, ada bagi, ada kali ya. Diterapkan antrian. Pembagian dan perkalian sama-sama kuatnya, hadir bersama-sama tentu diterapkan antrian. Antrian itu mulai dari yang paling depan. Yang paling depan di dalam matematika itu yang paling kiri ini. Ini ada di sebelah kiri ya posisinya. Di paling depan. Nah, 10 bagi 2 ada 5. Berikutnya, perkalian 5 kali 6 ada 30. Berikutnya lagi 30 dibagi 5 ada 6. Berikutnya lagi 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi 10 dibagi 2 kali 6 dibagi 5 kali 4 sama dengan 24. Perhatikan bahasan berikutnya, bilangan 0. Bilangan 0 disimbolkan atau dilambangkan dengan itu ya. Nah ini. Tuh. Sekarang perhatikan baik-baik. Oh ini maksudnya bilangan 0 ya, para pemirsa. Ini diganti bilangan 0. Wah ini editannya masih kurang kelewatan ini para pemirsa ya. Para pemirsa, ini saya mohon maaf editannya ternyata ini harus 0 ya. Bilangan 0 meliputi 0 sendiri. Ya. Biar pemirsa yang menulis ya, menulis sendiri ya, sekali-kali menulis. Bilangan 0 meliputi 0 sendiri. Itu maksud saya para pemirsa. Terus berikutnya lagi dengan menggunakan himpunan dengan menggunakan himpunan bilangan 0 dapat ditulis seperti ini ya. Nah ini. Jadi yang bilangan caca ini diganti 0 ya. Jadi ada 2 kata yang harus diedit ya. Pada baris ini cacanya diganti 0 ya pemirsa. Para pemirsa silakan menulis latihan ya. Dan ini juga diganti 0. Saya ulangi, bilangan 0 meliputi 0 sendiri. Dengan menggunakan himpunan bilangan 0, cacanya diganti 0, dapat ditulis. Nah ini himpunan ya. Penulisan himpunan. Berikutnya bilangan caca. Bilangan 0 dan bilangan asli secara bersama-sama membentuk bilangan cacah. Bilangan cacah meliputi
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perhatikan permulaan bilangan caca yaitu 0. Sebelum bilangan caca ini asli ya, permulaannya 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bilangan asli. Nah, sekarang hadir bilangan caca, dimulai dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini titik-titik harus 3 ya, jangan 4, 3 aturannya. Dengan menggunakan himpunan, bilangan caca dapat ditulis ini ya. Caca ini huruf kapital, ini kurung kurawal. Ini kita himpun ya pemirsa. Jadi ini operasi pada bilangan caca. Operasi pada bilangan caca juga merupakan perkembangan operasi pada bilangan asli ya. Jadi operasi pada bilangan asli juga berlaku pada operasi bilangan caca ya. Operasi penjumlahan yang terjadi pada bilangan asli juga berlaku sama dengan operasi bilangan caca. Setiap bilangan caca yang ditambah dengan 0 menghasilkan bilangan caca itu sendiri. Contoh, 0 tambah 2 sama dengan 2. 0 tambah 2 tambah 3 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Jadi 0 tambah 2 itu 2, lalu tambah 3, 5. 4 tambah 2 tambah 3 ini. 4 tambah 2 dulu 6, lalu tambah 3, 9. Sekarang operasi pengurangan. Contoh, 3 dikurangi 3 ada hasilnya yaitu 9. Maksud saya 0. Wah, mohon maaf pemirsa. 3 dikurangi 3 ada hasilnya yaitu 0. Ya, saya ulang lagi biar enggak keliru ucap, enggak salah ucap ya. 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Jadi ada hasilnya. Karena pada bilangan caca terdapat bilangan 0. Ketika di bilangan asli 3 dikurangi 3 itu tidak ada hasilnya. Sekarang begitu di bilangan caca, setiap bilangan yang dikurangi dengan dirinya sendiri itu menghasilkan bilangan 0. Pada bilangan caca, kita perhatikan ini, 13 dikurangi 3 dikurangi 10 dikurangi 2. 13 dikurangi 3, 10. Kemudian dikurangi 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 10, 0. Sekarang 0 dikurangi 2, pada langkah 0 dikurangi 2 tidak dapat diselesaikan. Karena pada bilangan caca belum ada bilangan negatif. Dengan demikian, 13 dikurangi 3 dikurangi 10 dikurangi 2 adalah sama dengan tidak ada hasilnya. Dengan kata lain, 13 dikurangi 3 dikurangi 10 dikurangi 2 tidak memiliki penyelesaian. Berikutnya lagi, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 dikurangi 0 sama dengan 1 dikurangi 0. 3 dikurangi 2 dulu ya, dikerjakan lebih dulu. Sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Sekarang 6 dikurangi 2 dikurangi 3. 6 dikurangi 2. Wah, ini salah ketik lagi ini ya. Nah, ini pemirsa. Saya minta tolong ya, pemirsa yang menulis saja ya. 6 dikurangi 2 itu 4. 4 dikurangi 3, 1 ya. Nah, itu penyelesaian itu ya. Editannya kelewatan ini ya. Jadi, pada baris yang terakhir ini, tugas pemirsa untuk mengganti ya, menulis saja 6 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan 1 ya. Ingat, 6 dikurangi 2 dilakukan lebih dulu sama dengan 4, kemudian 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berikutnya lagi 16 dikurangi 2 dikurangi 3, 16 dikurangi 2, 14, 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Nah, itu contoh pengurangan. Sekarang perkalian. Operasi perkalian yang terjadi pada bilangan asli juga berlaku sama dengan operasi perkalian pada bilangan caca ya. Setiap bilangan caca yang dikali dengan bilangan 0
menghasilkan bilangan 0. Setiap bilangan caca yang dikali dengan bilangan 1 menghasilkan bilangan caca itu sendiri. Contoh, 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 0 sama dengan 0. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 kali 0 sama dengan 3 kali 2 dikerjakan lebih dulu, antrian, sama dengan 6. 6 kali 0 sama dengan 0. 6 kali 2 kali 1. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. Sekarang pembagian. Pembagian adalah pengurangan bilangan yang sama secara berulang. Manusia kuno mengenal aktivitas bagi-bagi hasil panen. Pada musim panen jeruk, lemon 10 buah jeruk dibagi-bagikan kepada 5 orang tetangga secara sama rata. Tentu saja setiap orang mendapatkan 2 jeruk. Hal tersebut dapat ditulis sebagai berikut: 10 dibagi 5 artinya 10 dikurangi 5 dikurangi 5 hingga barisan 0. Bilangan 5 yang secara berulang tersebut sebanyak 2. Dengan demikian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Perlu diingat, setiap bilangan caca yang dibagi oleh 1 menghasilkan bilangan caca itu sendiri. Pembagian oleh 0 tidak didefinisikan. Sekali lagi, pembagian oleh 0 tidak didefinisikan. Ilustrasi pembagian oleh 0 ini ketika manusia kuno melakukan aktivitas bagi-bagi, itu mereka mengartikan pembagian oleh 0 adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi benda nyata dibagi oleh ketiadaan benda nyata. Jadi benda nyata dibagi oleh ketiadaan benda nyata itu tidak bisa dilakukan. Ya. Itu ilustrasi pada bilangan caca yang dilakukan oleh manusia kuno. Contoh, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 artinya 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai 0, sampai menghasilkan ini ya. 6 dibagi 1 artinya 6 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1. Jadi ini pengurangnya 1 ini secara berulang sebanyak 6. 6 dibagi 2 artinya 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Jadi pengurangnya ini 2 dilakukan secara berulang-ulang ya, sebanyak 3 ini ya, 2-nya ini. Berikutnya 3 dibagi 1 artinya 3 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1. Satunya sebagai pengurang dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 3 ya. 3 perulangan ya. 16 dibagi 2 dibagi 4. Terapkan antrian 16 bagi 2 dulu sama dengan 8, kemudian dibagi 4 sama dengan 2. 6 dibagi 0 sama dengan tidak didefinisikan. Saya ulangi, 6 dibagi 0 sama dengan tidak didefinisikan. Begitu pula untuk bilangan yang lainnya, ketika dibagi 0 tentu juga tidak didefinisikan. 3 dibagi 2 tidak ada hasilnya. Dengan kata lain, 3 dibagi 2 tidak memiliki penyelesaian untuk bilangan caca. Jadi pada bilangan caca, 3 dibagi 0 tidak ada hasilnya. Dengan kata lain, 3 dibagi 2 tidak memiliki penyelesaian. Pada bilangan caca juga, 6 dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Sekarang bilangan ganjil. Pada pemakaian bilangan asli, manusia kuno mengenal bilangan ganjil. Bilangan ganjil pada mulanya dimulai 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan seterusnya. Bilangan genap pada mulanya dimulai 2, kemudian 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu pada bilangan asli ya. Sekarang perhatikan berikutnya. Perbedaan bilangan ganjil sekarang.
pada bilangan asli ya. Sekarang bilangan ganjil pada bilangan asli. Meliputi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dengan menggunakan himpunan bilangan ganjil dapat ditulis. Nah, itu himpunan O, huruf kapital O dalam kurung awal ini ya. Ini dihimpun ya di dalam sini. Boleh menggunakan ini. Jadi pemakaian variabel. Maksudnya pemakaian lambang dari himpunan itu satu huruf kapital ya. Jangan sampai huruf non kapital tapi satu huruf kapital. Nih. Tetap dipenuhi itu. Sekarang pada bilangan cacah. Bilangan ganjil ketika di bilangan asli dimulai dari 1. Nah, ketika di bilangan cacah ya juga belum ada perubahan, masih mulai 1. Sama ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan genap? Pada bilangan asli, bilangan genap mulai dari 2, kemudian 4, 6, 8, dan seterusnya. Sekarang pada bilangan cacah, bilangan genap sudah berubah ini ya. Mulai 2, mulai 0 maksud saya. Mulai 0, kemudian 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini perubahannya, perbedaannya ini ya, pada bilangan cacah. Jadi perbedaannya pada bilangan asli, untuk bilangan genap, pada bilangan asli masih dimulai 2, sekarang pada bilangan cacah sudah dimulai 0. Ya, sudah berubah mulai dari 0. Terima kasih para pemirsa semuanya, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.